warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Sela Trisnawati dengan NIM 84131244038 dengan prodi akuntansi. Saya merupakan mahasiswa semester 2. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai analisis keseimbangan kurva ISLM untuk memenuhi tugas pengganti ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Makro. Oke teman-teman, kita langsung aja ya ke penjelasan materinya. Yang pertama kita akan menjelaskan pengertian dari kurva IS dan LM. IS itu kepanjangan dari investasi saving dan LM kepanjangan dari likuiditas money. Yang pertama, pengertian dari kurva IS atau investasi saving atau pasar barang adalah pasar yang mempertemukan penawaran dan permintaan barang dan jasa. Pasar barang ini sering diistilahkan dengan sektor real. Kurva IS ini adalah kurva yang menghubungkan antara suku bunga I dengan pendapatan nasional Y yang menunjukkan tingkat keseimbangan pada pasar barang. Lanjut, yang kedua pengertian LM atau kepanjangan dari likuiditas money atau pasar uang adalah pasar yang mempertemukan permintaan uang L dan penawaran uang M. Kurva LM ini adalah kurva yang menunjukkan besarnya pendapatan nasional pada berbagai tingkat bunga yang memenuhi syarat keseimbangan di pasar uang. Dalam model LM, fungsi penawaran M diasumsikan menjadi dua bagian. Yang pertama, penawaran uang yang dimaksud adalah jumlah uang kartal dan uang giral yang beredar di masyarakat. Dan yang kedua, pemerintah dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat melalui kebijakan-kebijakan moneter. Yang pertama, kepada kurva IS atau investasi saving, hubungan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang muncul di pasar barang dan jasa. Hubungan tingkat bunga R dan tingkat pendapatan. Nah, kemudian kurva investasi saving atau IS ini digambarkan untuk kebijakan fiskal tertentu. Artinya, kurva IS ini menggambarkan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dengan menggunakan instrumen belanja pemerintah dan pajak. Jadi, apabila nanti belanja pemerintah atau pajak yang dikeluarkan oleh pemerintah, maka kurva IS mengalami perubahan. Bagaimana perubahan-perubahannya? Perubahan-perubahan kebijakan fiskal yang meningkatkan permintaan barang dan jasa menggeser kurva IS ke kanan. Nah, contohnya apabila belanja pemerintah naik atau pajak mengalami penurunan, maka kurva menggeser dari kurva IS1 menggeser ke IS2. Nah, selanjutnya sebaliknya, apabila kebijakan pemerintah nantinya belanja pemerintah mengalami penurunan atau pajak mengalami peningkatan, maka kebijakan akan menurunkan permintaan barang dan jasa akan menggeser kurva IS ke kiri. Maka bergeserlah kurva IS1 ke IS3 ke kiri. Nah, jadi itu perubahan yang terjadi pada kurva IS. Oke, teman-teman, selanjutnya sekarang kita masuk ke LM atau likuiditas money. Hubungan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang muncul di pasar uang. Jadi ada di situ hubungan tingkat bunga dan tingkat pendapatan. Nah, perbedaan tadi kalau kurva IS ada di pasar barang dan jasa, kalau sekarang kurva LM ada di pasar uang. Nah, hubungannya tidak sama, hubungannya tingkat bunga dan tingkat pendapatan. Nah, bagaimana hubungan pergeserannya? Di situ kontraksi jumlah menaikkan tingkat bunga dan yang menyeimbangkan pasar uang karena tingkat bunga lebih tinggi dibutuhkan untuk meyakinkan orang memegang keseimbangan real lebih kecil. Akibatnya, apabila jumlah uang beredar turun, maka akan bergeser ke atas dari LM1 ke LM2, bergeser ke atas atau ke kiri. Atau sebaliknya, apabila jumlah uang mengalami kenaikan, maka LM akan bergeser ke bawah atau ke kanan dari LM1 ke LM3. Oke, kita lanjut.
Bagaimana kebijakan fiskal menggeser kurva IS atau investasi saving dan mengubah equilibrium jangka pendek. Langsung aja ya. Nah, sekarang kita perhatikan satu persatu pergeserannya keseimbangan. Nah, yang pertama saya contohkan instrumen belanja pemerintah naik. Nah, kita gambarkan dulu keadaan seimbang awalnya. Itu menggambarkan seperti digambar ada di titik equilibrium di titik A IS 1 dengan LM. Nah, kemudian apabila kenaikan belanja pemerintah mengalami kenaikan, yang pertama, belanja pemerintah itu adalah kebijakan fiskal. Berarti kalau kebijakan fiskal yang menggeser adalah kurva IS, nah apabila belanja pemerintah naik, maka kurva IS akan menggeser ke sebelah kanan. Nah, ketemulah yang namanya titik keseimbangan baru, yaitu titik B. Nah, apa dampaknya dari titik A ke titik B? Perhatikan keterangannya nih teman-teman. Yang pertama, Y-nya, maka kurva ISB geser ke kanan akan menaikkan pendapatan titik A, titik B, dia menggeser ke kanan. Nah, kemudian titik A dan titik A ke B, kita perhatikan yang vertikalnya, tingkat bunga akan menaikkan dari titik A ke titik B. Maka akan meningkatnya tingkat bunga. Nah, jadi kesimpulannya, apabila belanja pemerintah naik, maka kurva IS bergeser ke kanan. Dampaknya adalah menaikkan pendapatan dan menaikkan tingkat bunga. Nah, sekarang kita ke contoh yang kedua, meningkatkan jumlah beredar. Misalnya, peningkatan jumlah uang beredar. Nah, apabila peningkatan jumlah beredar, kurva mana yang menggeser adalah kurva LM atau likuiditas money. Nah, jadi yang kita buat di sini adalah menjadi LM1 dan LM2. Ada keseimbangan titik A, kita geserlah jumlah uang beredar meningkat, bergeser ke bawah dari titik A ke titik B, dari LM1 ke LM2. Nah, akan menurunkan tingkat bunga dan menaikkan pendapatan. Jadi saya ulangi lagi, apabila peningkatan jumlah beredar, maka kurva LM akan bergeser ke bawah, yang berdampak kepada turunnya tingkat bunga dan naiknya tingkat pendapatan. Teman-teman udah ada yang tahu belum? Apa sih pentingnya menganalisis keseimbangan kurva investasi saving dan liquid money? Saya paparkan ya. Yang pertama, pentingnya dari analisis ini yaitu memberikan kerangka kerja yang jelas untuk memahami interaksi terhadap antara pasar barang dan pasar uang. Yang kedua, membantu menganalisis dampak kebijakan ekonomi terhadap output dan suku bunga. Yang ketiga, menjadi dasar untuk model ekonomi makro yang lebih kompleks, seperti model AD dan AS. Yang keempat, meskipun memiliki keterbatasannya misalnya asumsi harga tetap, tidak mempertimbangkan inflasi atau pertumbuhan jangka panjang secara eksplisit. Model ini tetap menjadi alat analisis yang sangat penting dalam studi ekonomi makro di tingkat menengah. Jadi itu 4 kepentingan dari analisis keseimbangan kurva ISLM ini. Oke nih teman-teman, untuk penjelasan materinya sudah selesai. Kita langsung ke kesimpulannya aja nih. Kesimpulan dari menganalisis keseimbangan kurva ISLM. Analisis investasi saving atau IS dan likuiditas money atau LM adalah model dasar ekonomi makro yang menunjukkan bagaimana pasar barang dan jasa kurva IS dan pasar uang kurva LM berinteraksi untuk menentukan tingkat pendapatan nasional Y dan suku bunga R. Untuk yang pertama nih, kurva IS miring ke bawah merefleksikan hubungan negatif antara investasi dan suku bunga. Pergeserannya dipengaruhi oleh kebijakan fiskal. Sedangkan kurva LM miring ke atas menunjukkan hubungan positif antara pendapatan dan permintaan uang. Pergeserannya didorong oleh kebijakan moneter.
Untuk keseimbangan umum dari keduanya tercapai saat keduanya kurva berpotongan, menunjukkan kondisi keseimbangan di kedua pasar. Model ini krusial untuk menganalisis dan dampak kebijakan fiskal, yaitu menggeser IS dan moneter menggeser LM terhadap perekonomian. Meski dengan asumsi harga tetap, singkatnya, IS dan LM ini membantu kita memahami bagaimana keputusan pemerintah dan bank sentral memengaruhi output dan biaya pinjaman. Nah, itu dia teman-teman, paparan penjelasan materi mengenai analisis keseimbangan kurva YSLM yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan salah kata, tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi mengenai materi tersebut dapat membantu teman-teman semua mengenali materi tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.